Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Selamat buat teman-teman yang weekend kemarin sudah totalan ya. Seminggu kemarin cuman berapa, rugi berapa, net profitnya berapa. Kalau yang dapat banyak, alhamdulillah, jangan lupa bersyukur. Kalau yang belum, paling tidak kita dapatkan pelajaran berharga dari perdagangan minggu lalu. Pada minggu ini apa ya, kita coba review sejenak tentang negative equity. Ada yang pernah dengar? Kalau pernah dengar, ayo kita bahas sama-sama. Negative equity adalah perusahaan yang sedang berada di tren negatif. Ya, bukan tren turun, tapi tren negatif. Artinya keuangannya sangat-sangat tidak sehat. Kalaupun mereka punya uang, hampir hampir semua uang keuntungannya adalah untuk membayar hutang. Kenapa demikian? Karena emiten yang dicap sebagai negative equity itu hutangnya lebih besar daripada jumlah asetnya. Nah, langsung saja ke contoh ya. Contoh kita bisa belajar bersama, yaitu apa ya? Taksi. Nah, ini ada Taksi Express Transindo Utama. Ini saham Gocap. Tidak semua Gocap begini, tapi ini saham Gocap yang istimewa. Pertama adalah pairnya minus 11,71. Kalau ada pair merah-merah begini, hampir pasti semua, bukan semua, boleh jadi modal pokoknya juga dipakai, modal utamanya dipakai untuk membayar hutang. Nah, itu notation negative equity. Nah, teman-teman harus berhati-hati dengan saham-saham yang sudah diperingatkan oleh BI ada negative equity. Kenapa? Karena di perdagangan biasanya yang seperti ini itu ada dua kemungkinan. Pertama, aksnya tebal. Jadi ada orang yang sudah beli di atas kemudian mau jual, tapi nggak ada yang mau beli. Jadi nggak kejual-jual, ya, nggak kejual-kejual. Nah, yang kedua, uh, ada bid dan juga ada aks, tetapi di situ yang membuat bid dan aks hanya segelintir orang atau hanya orang-orang dari taksi sendiri. Nah, itu kecenderungan kedua ya. Kok bisa? Ya bisa saja. Mereka banyak punya akun sekuritas, kemudian bid di sekuritas satu, aksnya sekuritas dua, begitu begitu untuk memancing retail-retail seperti kita ini. Kayak harga naik, udah banyak nyangkut di atas, turun lagi karena memang mereka sedang mengakumulasi modal gitu ya, mengakumulasi dalam arti mencari tambahan modal untuk menutupi hutang. Nah, ini negatif equity. Nah, atau kemungkinan yang ketiga, ini kemungkinan terburuk dari taksi misal begitu. Kalau ini sampai berlaku bertahun-tahun, maka dimungkinkan ini saham akan delisting atau dikeluarkan dari bursa saham. Bagaimana nasibnya investor yang sudah aks ini? Berapa ribu itu? Yang di harga 50 itu, nah ini berapa itu? 1.774.788 lot. Nah, itu sebanyak itu belum ada yang bisa jual. Bisa nggak jual? Bisa. Biasanya di pasar nego. Di pasar nego bisa di harga 0, di harga 1 rupiah atau di sekitar itulah, di bawah 50-an. Tetapi jelas ketika kita sudah punya harga di situ, harga sudah turun kelewat jauh. Sehingga catatannya buat teman-teman yang transaksi apapun lah ya, selalu perhatikan itu. Siapa tahu ada notation negative equity, berhati-hati. Atau berhati-hati yang lainnya apa? Net profitnya minus merah begini. Net profitnya minus merah. Kemudian pairnya juga merah. Lagi. Debt equity-nya, rasio DER-nya juga merah. Biasanya kan hitam ya, hitam atau biru lah ya. Misalnya kemarin hutangnya Bukalapak misal begitu. Hutangnya Bukalapak itu termasuk hebat itu.
eh, net profitnya masih minus, tetapi debt equity-nya baru hanya 2,4% dari total seluruh asetnya Bukalapak. Itu menariknya Bukalapak, mungkin ya beda. Jadi jangan samakan Bukalapak dengan saham ini, kasusnya berbeda. Mereka memang belum profit, tetapi budget asetnya lebih besar daripada hutang yang mereka miliki. Jadi kemungkinan gagal bayarnya susah. Nah, ini yang mungkin gagal bayar. Ya, perusahaan-perusahaan gagal bayar. Kalau sudah beli begini di sini, aduh alamat wis. Relakan. Atau akhirnya menunggu bertahun-tahun. Siapa tahu ada dana asing masuk di taksi, maka dimungkinkan dia akan kembali merangkak naik. Ya, tuh masyarakat di atas 44%. Di atas 40%. Susah sekali nih guys. hmm, dari situ saja ya. Kita hari ini belajar negative equity. Berhati-hati dengan saham-saham yang sudah dicap sebagai negative equity. Yang lain nggak ada. Nah ini kemarin sempat dicap sebagai negative. Oh masih gini. Notasinya masih negative equity. Masih dicatat. Lihat transaksinya nggak gede-gede. Nah ini satu atau dua kelompok orang nih yang main di globe ini. Dia bandarnya sendiri nggak pernah besar. 1.000 itu sudah kebesaran kalau main dua kaki seperti ini berencana mancing para retail. Jadi hati-hati teman-teman. Pokoknya setelah ada negative equity sebaiknya Anda tinggalkan, lewati saja. Oke, berhati-hati dalam berinvestasi saham. Pastikan pilih teknik yang membuat harta Anda aman. Itu dulu yang penting, bisa aman. Aman bukan berarti nggak pernah rugi ya. Aman yang penting Anda tidak kepikiran lama-lama, bisa enak tidur, enak makan, enak semuanya. Situ saja, mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Silahkan komen di kolom komentar kalau ada yang kurang tepat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.